Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sebelumnya Mimin mohon maaf, dikarenakan sesuatu hal sampai saat ini Mimin belum bisa membuat video tutorial lainnya. Sebagai gantinya saat ini Mimin akan mengisi kekosongan dengan membacakan alur cerita Silat Wiro Sableng karya Bastian Tito. Semoga Sobat Ngopi menyukainya. Episode 4 Brewok dari Goa Sanggreng. Cerita diawali dengan seorang pria berkumis melintang yang memerintah dengan nada kasar. Pria ini pun memberikan sepucuk surat kepada Kalingundil agar ia memberikannya kepada seseorang, dan dia memerintahkan Kalingundil jika orang tersebut banyak bacot agar ia segera menghabisinya. Kalingundil pun menerima surat tersebut, setelah itu ia segera pergi. Setelah Kalingundil pergi, pria ini pun menggerendeng sambil mengepalkan tinjunya. Tangan ini pun menghantam sebuah meja hingga meja itu hancur berantakan. Seketika tubuhnya menggeletar akibat amarah yang tak bisa dikendalikannya. Ia pun membuka mulut dan memaki-maki sendiri. Dasar perempuan keblinger, baru ditinggal 1 tahun malah kawin, bahkan sekarang sudah punya anak. Dasar keparat. Pria bernama Suranyali ini pun berdiri dengan nafas yang menghempas-hempas. Ekspresi wajahnya terlihat suram dan menakutkan dengan sejuta amarah di hatinya. Ia pun berpindah ke kursi lainnya, dan tangannya segera meraih sebuah guci yang berisi air dan langsung menuangkan ke dalam mulutnya. Setelah itu pun ia merasa sedikit tenang, matanya sedikit dipejamkan dan ingatan setahun lalu terbayang di benaknya. Pada saat itu ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Suci. Dia tahu bahwa gadis itu tidak menyukainya, tapi dengan menemui Suci terus-menerus di tepi kali tempatnya mencuci, dia berharap lama-lama akan dapat melunakkan hati gadis itu. Memang pada akhirnya Suci mau juga melayaninya bicara, tapi itu bukan karena dia suka terhadap Suranyali melainkan karena kasihan belaka. Tapi celakanya Suranyali salah tafsir. Dia menduga bahwa kini Suci sudah terpikat dan jatuh hati kepadanya. Suatu ketika Suranyali dipanggil oleh seorang sakti di Gunung Lawu. Sebelum pergi ia pun menemui Suci dan berkata bahwa dirinya akan pergi ke Gunung Lawu untuk menimba ilmu. Mungkin sekitar 1 tahun lagi dia baru kembali. Suranyali berharap Suci mau menunggunya sampai ia kembali. Dan pada saat ia kembali nanti ia pun akan segera menikahinya. Suci pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Suranyali. Suci sempat akan melontarkan kata-kata, tapi sebelum kata-katanya keluar, Suranyali segera menghampiri dan mengulurkan tangan ingin memeluknya. Suci segera mundur dari tangan Suranyali. Ia pun berkata, "Jangan Kang Mas, nanti kelihatan orang." Mendengar kata-kata si gadis, Suranyali pun menghentikan langkah kakinya. Seketika ia segera berlalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ekspresi Suci sedikit bingung dengan kepergian Suranyali yang tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara. Suci ingin menjelaskan bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak menyukai dirinya, bahwa sesungguhnya di hatinya sudah ada nama laki-laki lain. Tak berselang lama setelah kepergian Suranyali, Suci pun melangsungkan pernikahan dengan pria yang dicintainya yang bernama Ranaweleng. Bagi Suci, pernikahannya dengan Ranaweleng itu sama sekali bukanlah sebuah pengkhianatan atas diri Suranyali, karena sesungguhnya dia memang tidak mencintai Suranyali. Singkat cerita, setahun kemudian Suranyali pun kembali ke desa tersebut, dan ia terkejut akan berita yang ia terima, bahwasanya gadis yang dianggap sebagai kekasihnya itu sudah menikah dengan orang lain. Pria ini bernama Ranaweleng yang kini sudah menjadi seorang kepala desa Jatiwalu. Bahkan kini kabarnya Suci pun sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Melihat kenyataan ini, seharusnya Suranyali bersikap mundur untuk mendapatkan Suci. Dikarenakan Suci kini sudah menjadi istri orang, akan sangat memalukan dan seakan tak punya harga diri jika Suranyali masih terus menginginkannya. Tapi dasar Suranyali bukan manusia berpikiran jernih dan cepat naik darah, sebaliknya ia tetap memaksakan keinginannya. Ia bahkan mengirimkan surat ancaman kepada Ranaweleng yang ia berikan lewat anak buahnya. Suranyali yang kini memakai nama Mahesa Birawa, perlahan bangkit dari kursinya ketika ia mendengar suara gemuruh kaki-kaki kuda di halaman. Dia melangkah ke jendela dan memperhatikan kepergian 2 orang anak buahnya. Dalam hatinya ia terus berkata musti dapat, bagaimanapun caranya Suci musti ia dapatkan. Untuk meluapkan amarahnya ia pun mencengkram kayu kusen jendela hingga hancur berantakan. Cerita pun berlanjut di mana ada 2 orang penunggang kuda yang menghentikan kudanya di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput di halaman. Tanpa turun dari punggung kudanya, Kalingundil bertanya dengan nada membentak kasar, "Apakah ini rumahnya Ranaweleng?" Orang tua itu pun berdiri perlahan dari jongkoknya.
Ketika ia berdiri terlihatlah bahwa tubuhnya pendek dan bongkok. Ia pun menengadahkan kepalanya sambil mengangkat sedikit topi bambu yang ia kenakan. Orang tua ini tak segera memberikan jawaban, melainkan melirik kepada Saksoko yang duduk di atas punggung kuda di sisi Kalingundil. Melihat hal ini pun Kalingundil menjadi emosi. Ia pun berkata, dasar orang tua bodoh. Kalingundil bertanya sekali lagi dengan nada membentak, apakah ini rumahnya Ranaweleng? Tak lama orang tua itu pun mengiyakannya, bahkan si orang tua balik bertanya ada keperluan apa. Mendengar pertanyaan orang tua tersebut, kali ini Saksoko yang bertubuh gemuk dan pendek yang buka suara, suaranya terdengar parau dan tidak enak didengar. Ia mengatakan agar tidak perlu banyak tanya dan ikut campur urusan mereka. Saksoko pun langsung menyentakkan tali kekang kudanya. Sekali kuda itu menghambur ke depan maka terpelantinglah orang tua tersebut terkena terjangan kaki kuda yang ditunggangi Saksoko. Tak lama si orang tua segera bangkit, matanya yang mengabur dimakan umur terlihat menyorot tajam. Dengan kaki kirinya, ditendangnya secara acuh tak acuh sebuah topi bambu yang tergeletak di tanah. Topi itu pun melesat laksana anak panah dan dengan cepat menghantam kemaluan kuda yang ditunggangi Saksoko. Kuda jantan itu pun meringkik dahsyat, kedua kaki depannya melonjak ke atas tinggi-tinggi, hingga membuat Saksoko yang berada di atasnya terpelanting ke tanah. Si orang tua diam-diam tersenyum puas, ia pun segera kembali berjongkok dan mulai mencabuti rumput seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Saksoko yang tergeletak di tanah seketika segera bangkit, kepalanya sedikit pusing dan matanya menjadi buram. Ia sedikit terkejut dan tak tahu dengan apa yang telah terjadi atas dirinya. Tak lama Kalingundil pun bertanya, apa yang terjadi? Saksoko hanya menggeleng pelan, kemudian matanya melihat sekeliling dan ia tidak menemukan siapa-siapa kecuali orang tua tersebut. Sampai akhirnya matanya melihat topi bambu yang tergeletak di tanah. Kemudian mata Saksoko tertuju kepada orang tua tersebut. Hatinya sedikit curiga, tapi bila dilihatnya lagi orang tua kurus dan bongkok itu rasanya mustahil ia pelakunya. Kecurigaannya pun menjadi sirna. Tapi lain halnya dengan Kalingundil, ia yang memiliki kemampuan di atas Saksoko, segera menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dengan orang tua tersebut. Kemudian Kalingundil pun segera turun dari kudanya sebelum akhirnya ia mengambil topi bambu. Matanya yang tajam segera memperhatikan topi bambu itu, dan tanpa ekspresi sedikit pun ia langsung melemparkan topi bambu tersebut ke arah si orang tua. Topi terlepas dari tangan itu dan melesat deras ke arah kepala si orang tua. Dengan cara acuh tak acuh, orang tua yang jongkok membelakangi itu menggerakkan tangan kanannya seperti hendak menggaruk bagian belakang kepalanya. Dan sangat mengejutkan bagi kedua orang anak buah Mahesa Birawa atau Suranyali ini, ketika melihat bagaimana topi bambu yang sedikit lagi akan menghantam kepala orang tua itu tiba-tiba melesat ke samping dan menggelinding di tanah. Kalingundil dan Saksoko saling pandang. Apa kataku, kau lihat? Desis Kalingundil. Melihat kenyataan ini maka geramlah si gemuk pendek Saksoko, dia pun memaki dengan menyebut dasar orang tua edan, baru punya sedikit ilmu saja sudah mau pamer. Saksoko pun membungkuk dan meraup pasir, lalu pasir itu dilemparkannya ke arah si orang tua. Meskipun hanya pasir, namun karena diisi dengan tenaga dalam, maka pasir itu mampu melesat dengan hebat dan bahkan dapat melukai kulit dan membutakan mata. Si orang tua tiba-tiba berdiri dengan terbungkuk-bungkuk, kemudian dia menepuk-nepuk pakaian hitamnya seperti seseorang yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya. Ternyata gerakannya ini sekaligus membuat berhamburannya pasir-pasir halus yang menyerang ke arahnya. Seketika Saksoko menjadi semakin marah, karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan. Kemudian dia segera menyerang si orang tua, dan dalam jarak beberapa tombak ia pun melepaskan serangan tangan kosong. Orang tua itu memutar badannya yang bungkuk ke samping dan berteriak, ada apa ini? Kenapa kau menyerangku? Kata si orang tua. Namun gerakannya tadi sekaligus telah melewatkan angin pukulan Saksoko hanya beberapa jengkal saja di depan hidungnya. Saksoko pun menggertakkan rahangnya dan bertanya, orang tua gelo, siapa kau sebetulnya? Orang tua itu menyeringai menunjukkan businya yang tidak bergigi barang sepotong pun. Ia berkata, aku sudah tua, tak usah bicara memaki, sambil mendorongkan telapak tangan kanannya ke depan, dan segulung angin dahsyat segera melanda tubuh Saksoko. Untung saja Saksoko dengan cepat menghindar, jika dia sedikit saja terlambat, maka pasti dia akan mendapat celaka. Begitu melompat ke samping Saksoko segera kirimkan satu jotosan kepada orang tua itu.
Pada saat inilah, dari pintu rumah terdengar seruan keras, "Tahan! Ada apa ini?" Saksoko tarik kembali tangannya dan berpaling ke arah suara tersebut. Seorang laki-laki muda berparas gagah. Dilihatnya keluar dari rumah dan berdiri di tangga langkan. Kemudian Kalingundil memberi isyarat kepada Saksoko agar datang mendekatinya. Meski hatinya masih diselimuti amarah terhadap si orang tua, tapi melihat isyarat kawannya itu dia segera menghampiri. Keduanya melangkah ke hadapan langkan rumah. Kalingundil segera bertanya dengan membentak, "Kau Ranaweleng?" Orang yang berada di langkan rumah terdiam sejenak. Dia berpikir selama menjadi kepala kampung di Jatiwalu, baru kali ini Ranaweleng dibentak orang seperti itu, bahkan oleh orang asing pula. Dari tampang serta sikap kedua tamunya itu, Ranaweleng segera maklum, bahwa mereka tentu datang bukan membawa maksud baik. Namun demikian, dengan suara ramah dia menjawab, "Betul saudara, aku memang Ranaweleng." Lalu tanyanya kemudian, "Saudara-saudara datang dari mana dan ada keperluan apa?" Kalingundil cabut gulungan surat dari balik pakaiannya dan berkata, "Ini, silahkan dibaca." Gulungan surat itu dilemparkannya ke hadapan Ranaweleng. Karena lemparan itu disertai dengan aliran tenaga dalam, maka surat tersebut melesat berdesing, dan ujung kayu surat tersebut menancap pada tiang langkan. Ranaweleng menjadi terkejut dengan sikap tamu tersebut. Ditekannya rasa keterkejutannya itu dan dicabutnya surat yang menancap di tiang langkan lalu dibacanya. Kalingundil dan Saksoko memperhatikannya dengan bertolak pinggang. Ranaweleng segera membaca tulisan tersebut. "Ranaweleng keparat, aku kasih tempo 1 hari untukmu agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu tapi tinggalkan istrimu. Ini adalah perintah. Kalau kau tidak patuhi, jangan harap kau bisa melihat matahari tenggelam esok hari. Ini adalah perintah. Mahesa Birawa." Bergetar tubuh Ranaweleng setelah membaca surat tersebut, dadanya menjadi panas yang terbakar oleh amarah. Dia tak pernah kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu, bahkan juga tak pernah mendengar nama atau riwayat manusia itu sebelumnya. Matanya memandang melotot pada kedua tamunya, dia pun bertanya, "Mahesa Birawa ini siapa?" Kalingundil dengan sombong meludah ke tanah sebelum menjawab, "Mahesa Birawa adalah laki-laki yang kau rampas kekasihnya dan yang kini menjadi istrimu." Kaget Ranaweleng bukan alang kepalang. Belum dia sempat bicara, Saksoko sudah mendahului. "Mahesa Birawa inginkan jawabanmu hari ini juga Ranaweleng." Dan Kalingundil pun menyambungi perkataan Saksoko, "Sebaiknya apa yang tertulis di surat itu kau ikuti saja." Ranaweleng pun menjawab sambil menindih amarahnya, "Kalau tidak, apa yang akan kalian lakukan?" Kalingundil tertawa mengekeh. Giginya kelihatan besar-besar dan berwarna coklat kehitaman. Ranaweleng tak dapat lagi menahan luapan amarahnya. Diremasnya dan dipatahkannya kayu penyepit surat lalu dilemparkannya ke arah Kalingundil dan tepat mengenai mulut yang sedang tertawa mengekeh itu. "Bangsat rendah, hardik Kalingundil." Dia meloncat ke muka dan berkata, "Kau berani berlaku kurang ajar terhadapku." Ranaweleng pun balas menghardik, "Tak usah jual lagak di sini. Kalian budak-budak sinting, kembalilah kepada majikan kalian. Bilang sama itu manusia bernama Mahesa Birawa agar secepatnya pergi mencari dukun untuk mengobati otaknya yang tidak waras. Betul-betul anjing buduk yang tidak tahu diri." Semprot Saksoko. Dari tadi dia memang sudah beringasan gara-gara si orang tua yang telah mempermainkan dan setengah menantangnya tadi. Sekali dia melangkah maka satu tendangan yang didahului oleh angin hebat melanda ke bawah perut Ranaweleng. Melihat musuh yang inginkan jiwanya ini, Ranaweleng menggeram dan kertakkan rahang. Dia berkelit ke samping dan hantamkan ujung sikunya ke tulang iga lawan, tapi Saksoko bukanlah manusia yang baru belajar ilmu silat kemarin sore. Sambil melompat ke atas ia langsung mengirimkan tendangan ke kepala lawan. Ranaweleng menunduk dan lompat ke samping. Sebelum akhirnya dia berbalik untuk mengirimkan pukulan ke punggung lawan yang saat itu masih belum menginjak lantai langkan, maka terdengarlah suara seseorang. "Raden Ranaweleng, mengapa mesti mengotori tangan terhadap kunyuk kesasar ini? Biar aku si tua bangka Jarot Karsa yang kasih sedikit pelajaran sopan santun terhadapnya." Ternyata yang berkata itu adalah orang tua renta kurus kerempeng yang tadi mencabuti rumput di halaman. Jarot Karsa merupakan pembantu Ranaweleng. Mendengar dirinya dimaki sebagai kunyuk kesasar maka marahlah Saksoko.
Dia berbalik dan segera menyerang orang tua itu dengan satu pukulan jarak jauh yang menimbulkan angin deras. Angin pukulan ini menyerang ke pusat jantung di dada Jarod Karsa. Dengan begitu Saksoko berkehendak untuk mencabut nyawa si orang tua detik itu juga. Tapi Jarod Karsa malah tertawa. Sekali dia gerakkan tangan kanannya yang kurus maka setiup angin dahsyat memapaki serangan Saksoko, sehingga membuat angin pukulan Saksoko menyungsang balik menyerang Saksoko sendiri. Ditambah dengan dorongan angin pukulan si orang tua maka kedahsyatannya menjadi lebih ganas. Tubuh Saksoko akhirnya mencelat keluar langkan rumah sampai 3 tombak dan menggelinding di tanah. Saksoko mencoba untuk bangkit, tapi tubuhnya itu segera rebah lagi ke tanah dan dari mulut Saksoko menyembur darah kental dan segar sebelum akhirnya Saksoko pun jatuh pingsan. Kaget Kalingundil bukan kepalang. Mukanya jadi hitam membesi. Laki-laki ini segera menerjang ke arah Jarod Karsa. Terjangan ini disertai dengan bentakan keras menggeledek membuat langkan rumah dan tanah menjadi bergetar. Jarod Karsa menundukkan kepalanya dengan cepat, tapi gerakannya ini segera disusul dengan cepat oleh Kalingundil. Serangkum angin keras dan dingin menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh Jarod Karsa. Pasir menderu beterbangan disertai debu yang menutup pemandangan. Jarod Karsa cepat-cepat dorongkan tangan kanannya ke muka. Maka 2 angin pukulan bertemu di udara menimbulkan suara berdentum seperti letusan meriam. Jarod Karsa kelihatan tubuhnya bergoyang gontai, sedang Kalingundil terdampar ke tanah, tapi ia dengan cepat segera bangkit. Keringat dingin memercik di kening Kalingundil. Nyalinya menciut kecil, ia tak menyangka si orang tua memiliki kehebatan sedemikian rupa. Ia tak menduga sama sekali kalau tenaga dalam Jarod Karsa tidak berada di bawahnya. Tapi laki-laki ini yang menjadi buta matanya dan tumpul pikirannya karena amarah dan kebencian yang meluap, tidak memikirkan lagi bahwa sesungguhnya si orang tua bukanlah tandingannya. Kalingundil merentangkan kedua tangganya dan seketika itu pun tangannya terlihat bergetar. Jarod Karsa dan juga Ranaweleng memperhatikan gerak-gerik manusia itu dengan tajam. Kelihatan kini bagaimana sepasang lengan Kalingundil sampai ke jari-jari tangannya berwarna kehitaman. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari Jarod Karsa, ia pun berkata kau hendak pamerkan ilmu tangan baja. Kalingundil terkejut, ia terkejut karena belum apa-apa musuh sudah mengetahui ilmu simpanan yang paling diandalkannya. Tapi keterkejutan ini tidak diperlihatkannya. Dia berkata, bagus, penglihatanmu masih tajam, tapi apakah kau tahu kehebatan ilmu pukulan tangan baja ini? Kau tak perlu banyak bacot Kalingundil, majulah. Tantang Jarod Karsa. Kalingundil menggeram. Kebetulan saat itu dia berdiri di dekat langkan rumah. Sekali ayunkan tangan kanannya, maka tiang langkan yang besarnya hampir sebesar paha manusia pun patah, sehingga atap rumah menjadi miring. Sebenarnya Jarod Karsa kagum juga dengan kehebatan ilmu lawannya itu. Tapi sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan, masa dia akan takut menghadapi ilmu pukulan macam begitu saja? Jarod Karsa pun berkata, ayo monyet kesasar, majulah. Katanya dengan terbungkuk-bungkuk, kedua telapak kaki Kalingundil menekan tanah. Tubuhnya melesat ke muka dan tubuhnya sedikit miring. Kaki kiri dan kanan mengirimkan serangan berantai terlebih dahulu, kemudian menyusul sepasang lengannya yang menghitam oleh ajian tangan baja. Angin yang ditimbulkan oleh serangan 2 lengan ini dahsyatnya bukan alang kepalang, tajam dan memerihkan mata. Lengan kiri membabat ke pinggang Jarod Karsa, kalau kena pastilah pinggang orang tua itu akan terkutung 2, sedangkan lengan kanan menghantam dari atas ke bawah mengincar batok kepala Jarod Karsa. Dapat dibayangkan, jika dalam sekejapan mata lagi kepala si orang tua akan hancur berantakan, tapi tiba-tiba terdengar pekikan setinggi langit yang hampir merupakan lolongan serigala yang haus darah melengking menegakkan bulu roma. Entah apa yang telah terjadi dalam pertarungan tersebut, ketika tiba-tiba terlihat Kalingundil sudah melingkar di tanah, nafasnya sesak, lidahnya menjulur keluar seperti orang yang tercekik dan matanya melotot. Tubuhnya bergerak-gerak sebentar, kemudian ketika darah menyembur dari mulutnya, tubuh itu pun tak bergerak-gerak lagi. Kalingundil pingsan menyusul kawannya yang terdahulu. Ranaweleng pun menghela nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua manusia yang melingkar di tanah itu. Kemudian dia berpaling pada si orang tua. Bapak Jarod Karsa, kau kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu? Jarod Karsa menggeleng pelan dan berkata,
siapa Mahesa Birawa itu tidaklah penting, yang penting ialah mulai saat ini kita mesti waspada, karena cepat atau lambat manusia itu pasti datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan kita. Rana Weleng mengangguk, ia pun berkata, aku tak ingin melihat kedua orang ini lebih lama di depan rumahku. Bereskan mereka Pak Jarot. Si orang tua tertawa mengekeh sambil berkata, santai-santai, aku akan sapu mereka dari depan hidungmu, Raden. Hanya dengan 2 kali kaki kanan Jarot Karsa yang kurus kering itu menendang. Tubuh Kalingundil dan Saksoko mencelat seperti bola, dan akhirnya tubuh keduanya pun nyungsep di luar pagar halaman.